Pagi adik-adik. Wah, puji Tuhan. Ketemu lagi, ngumpul lagi. Mau nyanyi sama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Adik-adik sehat hari ini? Sehat kan Lose? Puji Tuhan, pasti sehat. Lose sukacita? Sukacita dong. Lose di belakang. Wah, semuanya semangat. Semangat ya. Lose, Ya. minggu-minggu kemarin adik-adik ini kirim-kirim video. Wah. Mereka menyanyikan lagu Sing High Sing Low. Nah, pasti masih inget kan Lose? Pasti ingat kan? Sekarang ada Lose Tasya sama Lose Yesa yang akan peragain lagi Lose, biar pada inget. Mantap. Yuk kita mulai. Sama-sama ya. Oke. Semuanya bangkit berdiri. Semangat. Ikutin Lose di belakang. Sekali lagi kita angkat pujiannya adik-adik ya. Semangat gerakannya. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sebelum kita memulai, kita mau berdoa ya Lose ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini. Atas semua karunia Tuhan di antara hidup kami Tuhan. Tuhan berkatilah sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Ya Tuhan memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah Lose, adik-adik sukacita nggak ya hari ini ketemu kita di TV? Pasti sukacita. Pasti. Nah Lose kita mau nyanyi satu lagu lagi. Oh sukacitaku. Siap nggak Lose? Siap. Ayo kita bagi berdiri lagi ya. Jangan duduk. Ayo senyum. Kita akan nyanyi Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku tumbuhkan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Kanan.
juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam, 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 pam. Nah, Lause, sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan ya. Nah, adik-adik jangan lupa Alkitabnya dibawa, duduk yang manis, nggak boleh ngobrol-ngobrol lagi ya. Lause Rudi akan ceritakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mau nyanyi lagi ya, Lause? Pasti dong. Oke, kita mau nyanyi lagi. Angkat pujianku, pujiku sembah adik-adik. Kita siapkan hati kita ya. Angkat diri kita dengar firman Tuhan. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Kita menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau pemimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Yesus yang
berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik dan mau menyelamatkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause. Tuhan berkati kami semua yang mendengar supaya bisa mendengar dengan baik. Tuhan berkati Lause yang menyampaikan supaya ditolong Tuhan untuk membuat cerita ini bisa dimengerti oleh kami yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, semua kita pasti tahu princess. Kita semua tahu ratu. Ada ratu yang diangkat karena orang tuanya raja, kemudian diangkat jadi ratu. Ada yang di film-film kartun, papa mamanya raja, kemudian meninggal, dia jadi ratu. Nah, ada satu putri yang dulunya orang biasa, kemudian diangkat jadi ratu. Wah, siapa namanya? Udah tahu ceritanya belum ya kira-kira? Dia diangkat karena taat. Gimana ya ceritanya? Nah, adik-adik, kita dengerin ceritanya. Satu waktu ada seorang raja yang bernama Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini raja yang besar. Kalau di Indonesia kayak presiden. Banyak rakyatnya, banyak orang-orang yang dia perintah. Raja Ahasiweros ini karena dia lagi menang perang, dalam banyak perang, dia menguasai banyak tempat, bikin pesta lah dia selama seminggu, 7 hari, bikin pesta, minum-minum, makan-makan, senang-senang, nyanyi-nyanyi. Lihat mukanya raja, ketawa. Dia undang semua orang-orang, rakyat-rakyat dia undang, pejabat-pejabat dia undang untuk ikut pesta. Nah, adik-adik, pas dalam pesta itu si raja berpikir, wah, ini orang-orang harusnya melihat Ratu Wasti supaya mereka tahu Ratu Wasti itu cantik, supaya mereka tahu Ratu Wasti itu mahkotanya berkilau, dan supaya mereka tahu Ratu Wasti yang cantik dan mahkotanya berkilau itu adalah istriku. Wah, sombong rajanya mau pamer. Kira dia bilang, "Oi, pengawal, panggil Ratu Wasti ke sini, cepat." Wah, lihat gambarnya pengawal. "Oke, siap tuan." "Ah, siap," katanya, langsung kabur. Pergi dia, panggil Ratu Wasti. Kemudian adik-adik, waktu pengawalnya sampai, dia bilang gini, Ratu dipanggil sama raja." Rupanya adik-adik, Ratu juga lagi sibuk sendiri. Ratu juga lagi nunjukin mahkotanya, bajunya kepada teman-temannya yang perempuan, wanita-wanita yang lain. Terus Ratu Wasti bilang gini, "Gak mau, aku gak mau menghadap raja," katanya. Waduh, melawan sama raja Ratu Wasti. Raja Ahasiweros panggil, Ratu Wasti gak mau datang. "Aku gak mau datang, aku punya urusan, aku punya kerjaan, aku lagi asik sama teman-temanku, aku gak mau diganggu," kata ratunya. Nah, melaporlah si pengawal ini, "Raja, Ratu Wasti tidak mau dipanggil menghadap raja. Dia tidak mau, dia lagi sibuk dengan kegiatannya." "Apa?" kata raja. Marah rajanya. Panggil semua penasihat-penasihat raja. Raja mau ngomong. Wih, padahal lagi ada pesta adik-adik. Cuman gara-gara Ratu Wasti ini tidak taat, marah raja. Panggil semua penasihat-penasihat. "Hei, bantu saya dulu. Aku ini kan raja. Aku panggil Ratu Wasti, dia tidak mau datang. Jadi gimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" Terus salah satu penasihat raja datang ngomong, "Raja, ini masalah kalau Ratu Wasti tidak taat sama raja. Kalau Ratu Wasti tidak taat, nanti semua orang jadi ikut-ikutan tidak taat loh sama raja.
Jadi menurut kami ya, raja ya, usir raja Ratu Wasti dari rumah ini, dari istana ini. Raja cari ratu yang baru saja. Karena raja sedang sangat marah. Oke, usir aja dia. Jangan kulihat lagi dia di sini. Tapi kemudian raja mikir, terus ratuku siapa? Terus istriku siapa? Ratu Wasti akhirnya dibuang adik-adik. Raja kasih perintah. Raja mikir, aduh, kok aku jadi tiba-tiba kangen ya. Tapi Ratu Wasti kan tidak taat, aku tidak mau lagi punya istri kayak dia. Aku harus cari ratu yang baru. Gimana ya caranya ya? Aku cari ratu yang baru. Oh, aku ada ide, kata raja. Aku suruh aja orang-orang untuk berkumpul dan kemudian diseleksi. Nah, kira dia panggil pengawalnya adik-adik. Bilang, pergi ke kota-kota, ke daerah, ke desa-desa. Umumkan di sana. Raja mengumpulkan wanita-wanita, putri-putri, anak dara yang cantik. Nanti raja mau pilih untuk menjadi ratu. Kira diumumkan sama pengawal raja. Pengumuman. Bagi wanita-wanita, putri-putri, perempuan-perempuan yang belum menikah, raja membuka kesempatan untuk menjadi ratu. Putri-putri akan dikumpulkan dan kemudian dipilih siapa yang paling cantik untuk menjadi ratu. Itulah pengumumannya adik-adik. Nah, rupanya pengumuman ini didengar oleh seorang laki-laki yang bernama Mordekai. Mordekai ini orang Israel adik-adik, orang Yahudi. 3 minggu lalu kita belajar ya, ada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu dibuang ke Babel karena nggak mau taat sama Tuhan. Bapak Mordekai dengar, wah kayaknya boleh nih ponakanku ikut seleksi ini. Gitu adik-adik, ternyata Pak Mordekai punya satu ponakan yang cantik. Dia pulang ke rumah, kemudian temui ponakannya tadi. Hai ponakanku, namanya Hadasa adik-adik. Hai Hadasa, maukah kau mengikuti sebuah kontes kecantikan untuk menjadi ratu? Wah, Hadasa bingung. Wah, apa bisa, paman? Kan banyak orang-orang cantik di sini. Aku malu. Tambah lagi, paman, kan kita ini bukan orang Persia. Kita bukan orang asli sini. Nanti ketahuan, pasti mereka nggak mau pilih orang Yahudi. Tapi kemudian adik-adik, pamannya bilang, Hadasa, jangan takut. Tuhan akan menyertai engkau. Tapi kalau orang tanya, jangan bilang kalau kamu orang Yahudi. Maka kita ganti namamu ya, jadi Esther. Akhirnya Hadasa ini diganti namanya jadi Esther adik-adik. Jadi yang sering kita baca di Alkitab ya, kitab Esther. Sama kayak kemarin ada cerita Sadrak, Mesak, Abednego. Sebenarnya nama aslinya Azaria, Hanaya, Mesael. Hanya kemudian namanya diganti sesuai dengan kemana mereka dibuang. Esther pun begitu, diganti namanya jadi Esther. Nah, akhirnya dia ngomong, yakin nih paman, aku mau jadi ratu. Aku ini agak malu-malu, aku takut juga. Terus pamannya bilang, enggak apa-apa, Tuhan Allah pasti menyertai kamu. Baiklah paman. Akhirnya adik-adik, meskipun Esther takut, Esther ragu, tapi Esther taat sama pamannya. Pergilah Esther ke istana raja untuk ikut pemilihan ratu. Jalan masuk, kemudian masuk ke sana, dia bertemu dengan pegawai-pegawai. Jadi untuk mereka supaya bisa ikut seleksi ini, mereka akan dirawat, dikasih parfum, kemudian di salon,
pedikur, medikur dan lain sebagainya, dibersihkan semua badannya, dibersihkan semua rambutnya, kasih parfum wangi semua untuk bisa ikut kegiatan ini adik-adik. Sampai akhirnya Esther ditunjukkan kepada Raja Ahasiweros. Wah, ternyata ketika melihat Esther, raja langsung suka. Ini dia ratu yang baru, kata Raja Ahasiweros. Ini dia akan menjadi pendampingku, katanya. Akhirnya adik-adik, Esther diangkat menjadi ratu. Dia diangkat menjadi ratu, padahal dia bukan siapa-siapa. Tadi lo sudah cerita ya, dia ponakannya Mordekai. Mordekai penjaga pintu, cuman penjaga pintu. Mama papanya sudah meninggal. Esther diangkat anak oleh pamannya. Tapi karena dia taat, dia yakin Tuhan sertai, maka dia berani. Dan kemudian Tuhan angkat dia jadi ratu. Jadi orang terkenal. Jadi seorang yang dikenal banyak orang. Semakin cantik, semakin baik. Dan nanti kita akan dengar lagi petualangan-petualangan Esther selanjutnya. Dia berani dan dia kuat. Nah, adik-adik, ketaatan Esther membawa Esther semakin baik. Dan janji Tuhan juga, kalau kita taat, kalau kita dengar-dengaran, pasti hidup kita akan diberkati. Pertanyaannya nih, kita sudah jadi anak sekolah minggu yang taat belum? Kita mau hebat kayak Esther, tapi nggak taat, susah adik-adik. Disuruh Zoom pagi-pagi, mau sekolah nantilah, masih ngantuk, agek lah Zoomnya. Gitu. Akhirnya mamanya cuma hidupin Zoomnya, audio dimatikan, kamera dimatikan. Karena dedek-dedeknya males mau ikut Zoom. Itu nggak taat namanya. Gimana mau jadi anak pinter? Mama papanya latih untuk bertanggung jawab. Dikasih kerjaan, sapu-sapu rumah, cuci-cuci piring, atau cuman bantu-bantu susun piring. Waktu diminta tolong, enggak mau Mama ini nyuruh-nyuruh terus, emang aku pembantu. Nggak bisa, harus taat. Semua yang dilakukan papa mamanya supaya adik-adik makin baik, makin hebat, supaya bisa jadi bertanggung jawab. Nah adik-adik, percayalah, apapun cita-cita kita, kan nggak mungkin kalau yang cowok-cowok cita-citanya mau jadi ratu, kan nggak mungkin ya, ada cita-cita yang lain. Tapi apapun cita-citanya, kalau kita taat, Tuhan berkati. Kalau kita dengar-dengaran akan nasihat, mamanya bilang, ndak usah dulu, jangan dulu. Kita dengar, kita lakukan, maka Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti tolong. Dan Lause punya ayat hafalan untuk kita semua. Nah ini pertama-tama ini untuk ayat hafalan dedek-dedek yang kelas kecil, yang TK ke bawah, yang belum sekolah. Nih ayat hafalannya ya, baca sama Lause sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus taat kepada Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kita harus taat kepada Allah. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Ini untuk dedek-dedek kelas kecil. Untuk Koko Cece yang sudah sekolah, yang sudah pintar baca, yang sudah jago menghafal, nih lebih panjang sedikit. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Sekali lagi ya, baca bareng-bareng Lause di rumah. Kencang-kencang suaranya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes pasal 14 ayat 15. Nah adik-adik, ayat hafalannya dihafal, dikirim ke Lause-Lausenya, dan nanti anak-anak Sabtu Ceria juga begitu, dikirim di grup sehingga bisa dicek udah jago-jago belum menghafalnya. Tapi sih selama ini sih hebat-hebat menghafalnya, rajin-rajin ya. Perintahnya ayat hafalan, maka harus taat. Semuanya taat sama perintah Tuhan, semuanya taat sama Lause-Lause, semuanya taat sama orang tua. Ya, kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat. Tolong Lause juga untuk bisa menjadi pribadi yang taat.
kami semua menjadi orang-orang yang taat, sehingga Tuhan senang kepada kami, sehingga Tuhan semakin mengasihi kami, karena kami tahu Tuhan sayang sama orang-orang yang taat, Tuhan sayang sama anak-anak yang taat. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya. Lause, ingat nggak nama-nama adik sekolah minggu kita? Kan udah lama kita nggak ketemu Lause. Pasti lupa ya. Lupa Lause. Nah Lause, hari ini Lause mau sebut-sebutin nama anak-anak. Lause bantu ya. Oke. Lause kita mau sebutin nama anak-anak sekolah minggu kita supaya teman-teman pada ingat. Ada siapa ya di sana ya? Siapa yang suka datang? Terus siapa yang cakep-cakep itu loh? Nah, Lause mau sebutin ya nama-nama anak sekolah minggu kita. Ada dari yang cewek-cewek, yang cantik-cantik Lause. Ada Cece Evelyn, ada Cece Caca, ada Cece Felis, terus ada Noah, terus ada Fanny, ada Melody, ada Erik, ada Edric, ada Cheryl, terus ada Joshua, ada Fang Fang, ada adik kita Tini, adik kita juga Jordan, terus ada Caca, ada Elsa, ada Ocel, Brandon, Gracia, Michelle, sama Gabriel. Terus ada Jordan, Joshua. Ada siapa lagi ya Lause? Kayaknya sudah Lause sebutin semua ya. Ada yang belum disebutin belum ya? Coba Lause lihat lagi. Elsa. Nah, itu nama adik-adik kita. Adik-adik jangan lupa ya sama teman-teman yang lain ya. Nanti kalau kita udah boleh ke sekolah minggu, oh pasti asik ya Lause ya. Udah lama banget gak ketemu. Nah, terus Lause, kan kita ada challenge setiap hari Minggu. Kalau ada yang lapor ayat hafalan, nah kita ada teman-teman kita nih Lause. Kita mau tunjukin nih yang siapa-siapa aja yang rajin. Nah, ada adik-adik kita yang rajin-rajin ini Lause, yang ngelapor kepada Lausenya. Nah, Lause harap yang lain juga rajin. Setiap minggu ngapor kepada Lause, yang baca ayat hafalan, yang belajar yang lain. Lapor kepada Lause ya. Ditunggu loh yang selanjutnya. Oke Lause? Nah Lause, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita mau angkat pujian. Taat. Lagu kita adik-adik, kita mau taat kepada Tuhan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengarlah kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Sekali lagi ya Lause ya. Oke Lause. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengarlah kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka Selalu T-A-A-T taat. sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Tuhan berkati.